Partai Solidaritas Indonesia, PSI, resmi membuka pendaftaran bakal calon ketua umum baru, mulai Selasa, 13 Mei 2025. Pemilihan ketua umum ini akan dilakukan melalui mekanisme pemilu raya yang disebut-sebut terinspirasi dari ide Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi. Juru bicara DPP PSI Beni Papa mengatakan, proses pendaftaran akan berlangsung hingga 18 Juni 2025 dan seluruh prosesnya dilakukan di kantor DPP PSI, Jakarta. Beni mengatakan, syarat khusus yang dimaksud adalah surat dukungan resmi dari 5 Dewan Pimpinan Wilayah, DPW, dan 20 Dewan Pimpinan Daerah, DPD, PSI dari seluruh Indonesia. Terkait peluang Presiden Jokowi maju sebagai calon ketua umum PSI, dinyatakan bahwa pintu pendaftaran terbuka bagi siapapun selama memenuhi syarat termasuk bagi Jokowi. Partai Solidaritas Indonesia atau PSI akan menggelar pemilu raya 2025 untuk memilih ketua umum yang baru. Terkait ketua umum, PSI memastikan seluruh kader partai bisa maju asalkan memenuhi sejumlah persyaratan. Sejumlah syarat tersebut yakni dukungan minimal dari 5 Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW dan 20 Dewan Pimpinan Daerah atau DPD. Tiap DPW dan DPD hanya diperbolehkan untuk memberikan satu rekomendasi calon ketua umum baru. Selain kader, pendaftaran juga terbuka untuk individu yang memiliki visi dan misi sejalan dengan partai. Terkait hal tersebut, nama Presiden ke-7 RI, Joko Widodo pun mencuat. Menjawab peluang Jokowi maju sebagai Caketum PSI, Wakil Ketua Umum PSI, Andi Budiman, dalam keterangan pada Selasa 13 Mei menegaskan bahwa pendaftaran terbuka bagi siapapun. PSI juga membuka peluang bagi Kaisang Pangarep yang saat ini masih menjabat sebagai Ketua Umum Partai. Dikatakan olehnya, semakin banyak yang ikut maka kompetisi akan makin seru. Andi juga menyinggung sosok Jokowi terkait dengan pemilihan ketua umum baru ini. Adapun ini jadi kali pertama bagi PSI menggelar pemilu raya dengan sistem e-voting. Andi mengatakan hal tersebut terinspirasi dari gagasan Jokowi soal partai politik yang lebih terbuka dan demokratis. Menurut Andi, dorongan Jokowi agar partai jadi super terbuka dan ketum bisa dipilih langsung oleh kader jadi dasar bagi PSI melakukan kajian internal terhadap praktik serupa di negara lain. Ia lantas menyebut sejumlah negara seperti Spanyol, Italia, dan wilayah Skandinavia yang telah lebih dulu menerapkan sistem serupa. Sebagai informasi, istilah partai super terbuka sempat diungkapkan Jokowi tak lama setelah dipecat oleh PD Perjuangan. Kala itu, Jokowi ditanya soal rencana untuk membentuk partai politik seusai tak lagi jadi presiden dan kader partai. Apakah konsep ini idenya dari Pak Jokowi? Terus terang Pak Jokowi ini kan kami anggap sebagai mentor sejak lama ya. Jadi masukan dari Pak Jokowi ini juga kami anggap sesuatu yang out of the box. Jadi begitu Pak Jokowi bicara tentang partai super terbuka, kemudian dalam beberapa pertemuan juga menyebutkan bahwa memang sebaiknya ketua umum dipilih secara langsung dan lain sebagainya. Kami di internal itu mulai melihat-lihat di tempat lain gimana sih ini dipraktikkan, dan ternyata benar. Di banyak tempat di dunia ini partai-partai anak muda itu sudah lebih dahulu melakukan ini. Saya tadi menyebutkan ada Podemos di Spanyol, ada Five Star Movement di Italia, ada Piraten Party di Jerman dan beberapa negara Skandinavia dan lain sebagainya. Mereka sudah melakukannya terlebih dahulu menggunakan e-vote juga. Jadi mereka buka pendaftaran calon ketua umum, mereka minta anggota untuk memilih dan kemudian ketua umum terpilih disahkan melalui proses yang saya sebutkan tadi, e-vote. Jadi ini memang menjadi satu kecenderungan yang baru di dunia, terutama di antara partai yang diisi oleh anak-anak muda. Jadi kalau ditanya apakah ini terinspirasi, ya ini terinspirasi dari Pak Jokowi memang terus terang. Tapi dari kajian internal kami menganggap ini sesuatu yang baik dan bisa satu ide yang bisa dilaksanakan bagi PSI. Apakah Pak Jokowi akan menjadi calon? Kita doakan, Mas. Partai Solidaritas Indonesia, PSI, telah resmi membuka pendaftaran bakal calon ketua umum baru mulai Selasa, 13 Mei 2025. Adapun proses pendaftaran akan berlangsung hingga 18 Juni 2025 mendatang. Juru bicara DPP PSI Beni Papa mengungkapkan, seluruh proses pendaftaran dilaksanakan di kantor Dewan Pimpinan Pusat, DPP, PSI.
Kemudian, pendaftaran akan dibuka setiap hari pukul 9 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Menurut Beni, bakal calon ketua umum wajib memenuhi syarat khusus berupa dukungan dari pengurus daerah PSI, yakni 5 rekomendasi dari Dewan Pimpinan Wilayah, DPW, dan 20 rekomendasi dari Dewan Pimpinan Daerah, DPD. Pendaftaran akan ditutup pada 18 Juni 2025. Setelahnya, Komite Kongres PSI akan memverifikasi berkas persyaratan dan mengumumkan secara resmi calon ketua umum yang memenuhi syarat. Menurut Beni, para calon ketua umum akan diberikan waktu untuk melakukan kampanye dan menyampaikan visi misinya kepada anggota PSI di seluruh Indonesia. Masing-masing calon ketua umum diberikan keleluasaan untuk menentukan bentuk kampanye dan mencari dukungan suara dari kader PSI. Tak hanya itu, Beni juga mengungkapkan bahwa PSI juga akan menetapkan daftar pemilih tetap, DPT, untuk pemilu raya partai pada 10 Juli 2025. Para pemilih adalah kader yang memiliki kartu tanda anggota, KTA, yang telah diverifikasi status keanggotaannya oleh Komite Kongres PSI. Sedangkan, untuk masa pemungutan suara pemilihan ketua umum dijadwalkan berlangsung pada 12 hingga 19 Juli 2025. Proses pemilihan dilakukan dengan sistem e-voting, di mana setiap kader memiliki 1 suara. Beni juga menambahkan, hasil pemilu raya akan diumumkan bersamaan dengan pelaksanaan Kongres Partai PSI pada 19 Juli 2025 di Solo, Jawa Tengah. Di sisi lain, Wakil Ketua Umum PSI Andi Budiman menambahkan jika pemilu raya ini gebrakan baru bagi internal PSI. Ia pun mencontohkan partai politik di luar negeri yang sudah menjalankan pemilu raya tersebut. Andi berharap Presiden ke-7 RI Jokowi dan Ketua Umum PSI saat ini Kaesang Pangarep dapat mendaftarkan diri. Andi menjelaskan, pemilihan Ketua Umum PSI kali ini akan dilaksanakan melalui voting secara online, sehingga anggota yang tak hadir dalam Kongres dapat ikut. Partai Solidaritas Indonesia, PSI, mengakui bahwa sistem pemilihan ketua umum, ketum, baru partainya yang akan dilakukan melalui mekanisme pemilu raya terinspirasi dari gagasan Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum PSI, Andi Budiman, dalam konferensi pers pembukaan pendaftaran bakal calon ketum di kantor DPP PSI, Jakarta, Selasa, 13 Mei 2025. Apakah konsep ini idenya dari Pak Jokowi? Terus terang, Pak Jokowi ini kan kami anggap sebagai mentor sejak lama. Jadi, masukan dari Pak Jokowi ini juga kami anggap sesuatu yang out of the box, kata Andi. Jadi kalau ditanya apakah ini terinspirasi? Ya, ini terinspirasi dari Pak Jokowi memang. Tapi dari kajian internal kami menganggap ini sesuatu yang baik dan bisa menjadi satu ide yang bisa dilaksanakan bagi PSI, sambungnya. Menurut Andi, Jokowi dalam sejumlah pertemuan kerap menyinggung pentingnya membangun partai yang super terbuka, termasuk dalam mekanisme pemilihan ketua umumnya. PSI kemudian mulai mengkaji praktik serupa di berbagai negara dan menemukan bahwa partai-partai yang digerakkan oleh anak muda telah lebih dahulu menerapkan sistem tersebut. Andi mencontohkan Partai Podemos di Spanyol hingga Five Star Movement di Italia. Partai-partai tersebut bahkan telah menggunakan sistem e-voting dalam proses pemilihan ketua umum mereka. Begitu Pak Jokowi bilang bicara tentang partai super terbuka, kemudian dalam beberapa pertemuan juga menyebutkan bahwa memang sebaiknya ketum dipilih secara langsung, kami di internal mulai melihat-lihat. Di tempat lain gimana sih ini dipraktikkan, ungkap Andi. Andi pun menyatakan bahwa keputusan ini merupakan bagian dari transformasi PSI menjadi partai yang super terbuka, atau yang mereka sebut sebagai Partai TBK, yakni partai milik anggota, bukan milik elit. Diberitakan sebelumnya, istilah Super TBK pertama kali disebutkan Jokowi saat wawancara dengan Najwa Shihab pada 11 Februari 2025 lalu. Kala itu, Jokowi menekankan bahwa partai politik seharusnya bersifat terbuka dan dimiliki oleh semua anggotanya, bukan hanya oleh segelintir elit. Partai Solidaritas Indonesia, PSI,
resmi membuka pendaftaran bakal calon ketua umum baru, mulai Selasa, 13 Mei 2025. Pemilihan ketua umum ini akan dilakukan melalui mekanisme pemilu raya yang disebut-sebut terinspirasi dari ide Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi. Juru bicara DPP PSI Beni Papa mengatakan, proses pendaftaran akan berlangsung hingga 18 Juni 2025 dan seluruh prosesnya dilakukan di kantor DPP PSI, Jakarta. Beni mengatakan, syarat khusus yang dimaksud adalah surat dukungan resmi dari 5 Dewan Pimpinan Wilayah, DPW, dan 20 Dewan Pimpinan Daerah, DPD, PSI dari seluruh Indonesia. Terkait peluang Presiden Jokowi maju sebagai calon ketua umum PSI, dinyatakan bahwa pintu pendaftaran terbuka bagi siapapun selama memenuhi syarat termasuk bagi Jokowi. Partai Solidaritas Indonesia atau PSI akan menggelar pemilu raya 2025 untuk memilih ketua umum yang baru. Terkait ketua umum, PSI memastikan seluruh kader partai bisa maju asalkan memenuhi sejumlah persyaratan. Sejumlah syarat tersebut yakni dukungan minimal dari 5 Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW dan 20 Dewan Pimpinan Daerah atau DPD. Tiap DPW dan DPD hanya diperbolehkan untuk memberikan satu rekomendasi calon ketua umum baru. Selain kader, pendaftaran juga terbuka untuk individu yang memiliki visi dan misi sejalan dengan partai. Terkait hal tersebut, nama Presiden ke-7 RI, Joko Widodo pun mencuat. Menjawab peluang Jokowi maju sebagai Caketum PSI, Wakil Ketua Umum PSI, Andi Budiman, dalam keterangan pada Selasa 13 Mei menegaskan bahwa pendaftaran terbuka bagi siapapun. PSI juga membuka peluang bagi Kaisang Pangarep yang saat ini masih menjabat sebagai Ketua Umum Partai. Dikatakan olehnya, semakin banyak yang ikut maka kompetisi akan makin seru. Andi juga menyinggung sosok Jokowi terkait dengan pemilihan ketua umum baru ini. Adapun ini jadi kali pertama bagi PSI menggelar pemilu raya dengan sistem e-voting. Andi mengatakan hal tersebut terinspirasi dari gagasan Jokowi soal partai politik yang lebih terbuka dan demokratis. Menurut Andi, dorongan Jokowi agar partai jadi super terbuka dan ketum bisa dipilih langsung oleh kader jadi dasar bagi PSI melakukan kajian internal terhadap praktik serupa di negara lain. Ia lantas menyebut sejumlah negara seperti Spanyol, Italia, dan wilayah Skandinavia yang telah lebih dulu menerapkan sistem serupa. Sebagai informasi, istilah partai super terbuka sempat diungkapkan Jokowi tak lama setelah dipecat oleh PD Perjuangan. Kala itu, Jokowi ditanya soal rencana untuk membentuk partai politik seusai tak lagi jadi presiden dan kader partai. Apakah konsep ini idenya dari Pak Jokowi? Terus terang Pak Jokowi ini kan kami anggap sebagai mentor sejak lama ya. Jadi masukan dari Pak Jokowi ini juga kami anggap sesuatu yang out of the box. Jadi begitu Pak Jokowi bicara tentang partai super terbuka, kemudian dalam beberapa pertemuan juga menyebutkan bahwa memang sebaiknya ketua umum dipilih secara langsung dan lain sebagainya. Kami di internal itu mulai melihat-lihat di tempat lain gimana sih ini dipraktikkan, dan ternyata benar. Di banyak tempat di dunia ini partai-partai anak muda itu sudah lebih dahulu melakukan ini. Saya tadi menyebutkan ada Podemos di Spanyol, ada Five Star Movement di Italia, ada Piraten Party di Jerman dan beberapa negara Skandinavia dan lain sebagainya. Mereka sudah melakukannya terlebih dahulu menggunakan e-vote juga. Jadi mereka buka pendaftaran calon ketua umum, mereka minta anggota untuk memilih dan kemudian ketua umum terpilih disahkan melalui proses yang saya sebutkan tadi, e-vote. Jadi ini memang menjadi satu kecenderungan yang baru di dunia, terutama di antara partai yang diisi oleh anak-anak muda. Jadi kalau ditanya apakah ini terinspirasi, ya ini terinspirasi dari Pak Jokowi memang terus terang. Tapi dari kajian internal kami menganggap ini sesuatu yang baik dan bisa satu ide yang bisa dilaksanakan bagi PSI. Apakah Pak Jokowi akan menjadi calon? Kita doakan, Mas. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) telah resmi membuka pendaftaran bakal calon ketua umum baru mulai Selasa, 13 Mei 2025. Adapun proses pendaftaran akan berlangsung hingga 18 Juni 2025 mendatang. Juru bicara DPP PSI Beni Papa mengungkapkan, seluruh proses pendaftaran dilaksanakan di kantor Dewan Pimpinan Pusat, DPP, PSI. Kemudian,
pendaftaran akan dibuka setiap hari pukul 9 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Menurut Beni, bakal calon ketua umum wajib memenuhi syarat khusus berupa dukungan dari pengurus daerah PSI, yakni 5 rekomendasi dari Dewan Pimpinan Wilayah, DPW, dan 20 rekomendasi dari Dewan Pimpinan Daerah, DPD. Pendaftaran akan ditutup pada 18 Juni 2025. Setelahnya, Komite Kongres PSI akan memverifikasi berkas persyaratan dan mengumumkan secara resmi calon ketua umum yang memenuhi syarat. Menurut Beni, para calon ketua umum akan diberikan waktu untuk melakukan kampanye dan menyampaikan visi misinya kepada anggota PSI di seluruh Indonesia. Masing-masing calon ketua umum diberikan keleluasaan untuk menentukan bentuk kampanye dan mencari dukungan suara dari kader PSI. Tak hanya itu, Beni juga mengungkapkan bahwa PSI juga akan menetapkan daftar pemilih tetap, DPT, untuk pemilu raya partai pada 10 Juli 2025. Para pemilih adalah kader yang memiliki kartu tanda anggota, KTA, yang telah diverifikasi status keanggotaannya oleh Komite Kongres PSI. Sedangkan, untuk masa pemungutan suara pemilihan ketua umum dijadwalkan berlangsung pada 12 hingga 19 Juli 2025. Proses pemilihan dilakukan dengan sistem e-voting, di mana setiap kader memiliki 1 suara. Beni juga menambahkan, hasil pemilu raya akan diumumkan bersamaan dengan pelaksanaan Kongres Partai PSI pada 19 Juli 2025 di Solo, Jawa Tengah. Di sisi lain, Wakil Ketua Umum PSI Andi Budiman menambahkan jika pemilu raya ini gebrakan baru bagi internal PSI. Ia pun mencontohkan partai politik di luar negeri yang sudah menjalankan pemilu raya tersebut. Andi berharap Presiden ke-7 RI Jokowi dan Ketua Umum PSI saat ini Kaesang Pangarep dapat mendaftarkan diri. Andi menjelaskan, pemilihan Ketua Umum PSI kali ini akan dilaksanakan melalui voting secara online, sehingga anggota yang tak hadir dalam Kongres dapat ikut. Partai Solidaritas Indonesia, PSI, mengakui bahwa sistem pemilihan ketua umum, ketum, baru partainya yang akan dilakukan melalui mekanisme pemilu raya terinspirasi dari gagasan Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum PSI, Andi Budiman, dalam konferensi pers pembukaan pendaftaran bakal calon ketum di kantor DPP PSI, Jakarta, Selasa, 13 Mei 2025. Apakah konsep ini idenya dari Pak Jokowi? Terus terang, Pak Jokowi ini kan kami anggap sebagai mentor sejak lama. Jadi, masukan dari Pak Jokowi ini juga kami anggap sesuatu yang out of the box, kata Andi. Jadi kalau ditanya apakah ini terinspirasi? Ya, ini terinspirasi dari Pak Jokowi memang. Tapi dari kajian internal kami menganggap ini sesuatu yang baik dan bisa menjadi satu ide yang bisa dilaksanakan bagi PSI, sambungnya. Menurut Andi, Jokowi dalam sejumlah pertemuan kerap menyinggung pentingnya membangun partai yang super terbuka, termasuk dalam mekanisme pemilihan ketua umumnya. PSI kemudian mulai mengkaji praktik serupa di berbagai negara dan menemukan bahwa partai-partai yang digerakkan oleh anak muda telah lebih dahulu menerapkan sistem tersebut. Andi mencontohkan Partai Podemos di Spanyol hingga Five Star Movement di Italia. Partai-partai tersebut bahkan telah menggunakan sistem e-voting dalam proses pemilihan ketua umum mereka. Begitu Pak Jokowi bilang bicara tentang partai super terbuka, kemudian dalam beberapa pertemuan juga menyebutkan bahwa memang sebaiknya ketum dipilih secara langsung, kami di internal mulai melihat-lihat. Di tempat lain gimana sih ini dipraktikkan, ungkap Andi. Andi pun menyatakan bahwa keputusan ini merupakan bagian dari transformasi PSI menjadi partai yang super terbuka, atau yang mereka sebut sebagai Partai TBK, yakni partai milik anggota, bukan milik elit. Diberitakan sebelumnya, istilah Super TBK pertama kali disebutkan Jokowi saat wawancara dengan Najwa Shihab pada 11 Februari 2025 lalu. Kala itu, Jokowi menekankan bahwa partai politik seharusnya bersifat terbuka dan dimiliki oleh semua anggotanya, bukan hanya oleh segelintir elit. Partai Solidaritas Indonesia, PSI,
resmi membuka pendaftaran bakal calon ketua umum baru, mulai Selasa, 13 Mei 2025. Pemilihan ketua umum ini akan dilakukan melalui mekanisme pemilu raya yang disebut-sebut terinspirasi dari ide Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi. Juru bicara DPP PSI Beni Papa mengatakan, proses pendaftaran akan berlangsung hingga 18 Juni 2025 dan seluruh prosesnya dilakukan di kantor DPP PSI, Jakarta. Beni mengatakan, syarat khusus yang dimaksud adalah surat dukungan resmi dari 5 Dewan Pimpinan Wilayah, DPW, dan 20 Dewan Pimpinan Daerah, DPD, PSI dari seluruh Indonesia. Terkait peluang Presiden Jokowi maju sebagai calon ketua umum PSI, dinyatakan bahwa pintu pendaftaran terbuka bagi siapapun selama memenuhi syarat termasuk bagi Jokowi. Partai Solidaritas Indonesia atau PSI akan menggelar pemilu raya 2025 untuk memilih ketua umum yang baru. Terkait ketua umum, PSI memastikan seluruh kader partai bisa maju asalkan memenuhi sejumlah persyaratan. Sejumlah syarat tersebut yakni dukungan minimal dari 5 Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW dan 20 Dewan Pimpinan Daerah atau DPD. Tiap DPW dan DPD hanya diperbolehkan untuk memberikan satu rekomendasi calon ketua umum baru. Selain kader, pendaftaran juga terbuka untuk individu yang memiliki visi dan misi sejalan dengan partai. Terkait hal tersebut, nama Presiden ke-7 RI, Joko Widodo pun mencuat. Menjawab peluang Jokowi maju sebagai Caketum PSI, Wakil Ketua Umum PSI, Andi Budiman, dalam keterangan pada Selasa 13 Mei menegaskan bahwa pendaftaran terbuka bagi siapapun. PSI juga membuka peluang bagi Kaisang Pangarep yang saat ini masih menjabat sebagai Ketua Umum Partai. Dikatakan olehnya, semakin banyak yang ikut maka kompetisi akan makin seru. Andi juga menyinggung sosok Jokowi terkait dengan pemilihan ketua umum baru ini. Adapun ini jadi kali pertama bagi PSI menggelar pemilu raya dengan sistem e-voting. Andi mengatakan hal tersebut terinspirasi dari gagasan Jokowi soal partai politik yang lebih terbuka dan demokratis. Menurut Andi, dorongan Jokowi agar partai jadi super terbuka dan ketum bisa dipilih langsung oleh kader jadi dasar bagi PSI melakukan kajian internal terhadap praktik serupa di negara lain. Ia lantas menyebut sejumlah negara seperti Spanyol, Italia, dan wilayah Skandinavia yang telah lebih dulu menerapkan sistem serupa. Sebagai informasi, istilah partai super terbuka sempat diungkapkan Jokowi tak lama setelah dipecat oleh PD Perjuangan. Kala itu, Jokowi ditanya soal rencana untuk membentuk partai politik seusai tak lagi jadi presiden dan kader partai. Apakah konsep ini idenya dari Pak Jokowi? Terus terang Pak Jokowi ini kan kami anggap sebagai mentor sejak lama ya. Jadi masukan dari Pak Jokowi ini juga kami anggap sesuatu yang out of the box. Jadi begitu Pak Jokowi bicara tentang partai super terbuka, kemudian dalam beberapa pertemuan juga menyebutkan bahwa memang sebaiknya ketua umum dipilih secara langsung dan lain sebagainya. Kami di internal itu mulai melihat-lihat di tempat lain gimana sih ini dipraktikkan, dan ternyata benar. Di banyak tempat di dunia ini partai-partai anak muda itu sudah lebih dahulu melakukan ini. Saya tadi menyebutkan ada Podemos di Spanyol, ada Five Star Movement di Italia, ada Piraten Party di Jerman dan beberapa negara Skandinavia dan lain sebagainya. Mereka sudah melakukannya terlebih dahulu menggunakan e-vote juga. Jadi mereka buka pendaftaran calon ketua umum, mereka minta anggota untuk memilih, dan kemudian ketua umum terpilih disahkan melalui proses yang saya sebutkan tadi, e-vote. Jadi ini memang menjadi satu kecenderungan yang baru di dunia, terutama di antara partai yang diisi oleh anak-anak muda. Jadi kalau ditanya apakah ini terinspirasi, ya ini terinspirasi dari Pak Jokowi memang terus terang. Tapi dari kajian internal kami menganggap ini sesuatu yang baik dan bisa satu ide yang bisa dilaksanakan bagi PSI. Apakah Pak Jokowi akan menjadi calon? Kita doakan, Mas. Gitu ya. Partai Solidaritas Indonesia, PSI, telah resmi membuka pendaftaran bakal calon ketua umum baru mulai Selasa, 13 Mei 2025. Adapun proses pendaftaran akan berlangsung hingga 18 Juni 2025 mendatang. Juru bicara DPP PSI Beni Papa mengungkapkan, seluruh proses pendaftaran dilaksanakan di kantor Dewan Pimpinan Pusat, DPP, PSI. Kemudian,
pendaftaran akan dibuka setiap hari pukul 9 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Menurut Beni, bakal calon ketua umum wajib memenuhi syarat khusus berupa dukungan dari pengurus daerah PSI, yakni 5 rekomendasi dari Dewan Pimpinan Wilayah, DPW, dan 20 rekomendasi dari Dewan Pimpinan Daerah, DPD. Pendaftaran akan ditutup pada 18 Juni 2025. Setelahnya, Komite Kongres PSI akan memverifikasi berkas persyaratan dan mengumumkan secara resmi calon ketua umum yang memenuhi syarat. Menurut Beni, para calon ketua umum akan diberikan waktu untuk melakukan kampanye dan menyampaikan visi misinya kepada anggota PSI di seluruh Indonesia. Masing-masing calon ketua umum diberikan keleluasaan untuk menentukan bentuk kampanye dan mencari dukungan suara dari kader PSI. Tak hanya itu, Beni juga mengungkapkan bahwa PSI juga akan menetapkan daftar pemilih tetap, DPT, untuk pemilu raya partai pada 10 Juli 2025. Para pemilih adalah kader yang memiliki kartu tanda anggota, KTA, yang telah diverifikasi status keanggotaannya oleh Komite Kongres PSI. Sedangkan, untuk masa pemungutan suara pemilihan ketua umum dijadwalkan berlangsung pada 12 hingga 19 Juli 2025. Proses pemilihan dilakukan dengan sistem e-voting, di mana setiap kader memiliki 1 suara. Beni juga menambahkan, hasil pemilu raya akan diumumkan bersamaan dengan pelaksanaan Kongres Partai PSI pada 19 Juli 2025 di Solo, Jawa Tengah. Di sisi lain, Wakil Ketua Umum PSI Andi Budiman menambahkan jika pemilu raya ini gebrakan baru bagi internal PSI. Ia pun mencontohkan partai politik di luar negeri yang sudah menjalankan pemilu raya tersebut. Andi berharap Presiden ke-7 RI Jokowi dan Ketua Umum PSI saat ini Kaesang Pangarep dapat mendaftarkan diri. Andi menjelaskan, pemilihan Ketua Umum PSI kali ini akan dilaksanakan melalui voting secara online, sehingga anggota yang tak hadir dalam Kongres dapat ikut. Partai Solidaritas Indonesia, PSI, mengakui bahwa sistem pemilihan ketua umum, ketum, baru partainya yang akan dilakukan melalui mekanisme pemilu raya terinspirasi dari gagasan Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum PSI, Andi Budiman, dalam konferensi pers pembukaan pendaftaran bakal calon ketum di kantor DPP PSI, Jakarta, Selasa, 13 Mei 2025. Apakah konsep ini idenya dari Pak Jokowi? Terus terang, Pak Jokowi ini kan kami anggap sebagai mentor sejak lama. Jadi, masukan dari Pak Jokowi ini juga kami anggap sesuatu yang out of the box, kata Andi. Jadi kalau ditanya apakah ini terinspirasi? Ya, ini terinspirasi dari Pak Jokowi memang. Tapi dari kajian internal kami menganggap ini sesuatu yang baik dan bisa menjadi satu ide yang bisa dilaksanakan bagi PSI, sambungnya. Menurut Andi, Jokowi dalam sejumlah pertemuan kerap menyinggung pentingnya membangun partai yang super terbuka, termasuk dalam mekanisme pemilihan ketua umumnya. PSI kemudian mulai mengkaji praktik serupa di berbagai negara dan menemukan bahwa partai-partai yang digerakkan oleh anak muda telah lebih dahulu menerapkan sistem tersebut. Andi mencontohkan Partai Podemos di Spanyol hingga Five Star Movement di Italia. Partai-partai tersebut bahkan telah menggunakan sistem e-voting dalam proses pemilihan ketua umum mereka. Begitu Pak Jokowi bilang bicara tentang partai super terbuka, kemudian dalam beberapa pertemuan juga menyebutkan bahwa memang sebaiknya ketum dipilih secara langsung, kami di internal mulai melihat-lihat. Di tempat lain gimana sih ini dipraktikkan, ungkap Andi. Andi pun menyatakan bahwa keputusan ini merupakan bagian dari transformasi PSI menjadi partai yang super terbuka, atau yang mereka sebut sebagai Partai TBK, yakni partai milik anggota, bukan milik elit. Diberitakan sebelumnya, istilah Super TBK pertama kali disebutkan Jokowi saat wawancara dengan Najwa Shihab pada 11 Februari 2025 lalu. Kala itu, Jokowi menekankan bahwa partai politik seharusnya bersifat terbuka dan dimiliki oleh semua anggotanya, bukan hanya oleh segelintir elit. Partai Solidaritas Indonesia, PSI,
resmi membuka pendaftaran bakal calon ketua umum baru, mulai Selasa, 13 Mei 2025. Pemilihan ketua umum ini akan dilakukan melalui mekanisme pemilu raya yang disebut-sebut terinspirasi dari ide Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi. Juru bicara DPP PSI Beni Papa mengatakan, proses pendaftaran akan berlangsung hingga 18 Juni 2025 dan seluruh prosesnya dilakukan di kantor DPP PSI, Jakarta. Beni mengatakan, syarat khusus yang dimaksud adalah surat dukungan resmi dari 5 Dewan Pimpinan Wilayah, DPW, dan 20 Dewan Pimpinan Daerah, DPD, PSI dari seluruh Indonesia. Terkait peluang Presiden Jokowi maju sebagai calon ketua umum PSI, dinyatakan bahwa pintu pendaftaran terbuka bagi siapapun selama memenuhi syarat termasuk bagi Jokowi. Partai Solidaritas Indonesia atau PSI akan menggelar pemilu raya 2025 untuk memilih ketua umum yang baru. Terkait ketua umum, PSI memastikan seluruh kader partai bisa maju asalkan memenuhi sejumlah persyaratan. Sejumlah syarat tersebut yakni dukungan minimal dari 5 Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW dan 20 Dewan Pimpinan Daerah atau DPD. Tiap DPW dan DPD hanya diperbolehkan untuk memberikan satu rekomendasi calon ketua umum baru. Selain kader, pendaftaran juga terbuka untuk individu yang memiliki visi dan misi sejalan dengan partai. Terkait hal tersebut, nama Presiden ke-7 RI, Joko Widodo pun mencuat. Menjawab peluang Jokowi maju sebagai Caketum PSI, Wakil Ketua Umum PSI, Andi Budiman, dalam keterangan pada Selasa 13 Mei menegaskan bahwa pendaftaran terbuka bagi siapapun. PSI juga membuka peluang bagi Kaisang Pangarep yang saat ini masih menjabat sebagai Ketua Umum Partai. Dikatakan olehnya, semakin banyak yang ikut maka kompetisi akan makin seru. Andi juga menyinggung sosok Jokowi terkait dengan pemilihan ketua umum baru ini. Adapun ini jadi kali pertama bagi PSI menggelar pemilu raya dengan sistem e-voting. Andi mengatakan hal tersebut terinspirasi dari gagasan Jokowi soal partai politik yang lebih terbuka dan demokratis. Menurut Andi, dorongan Jokowi agar partai jadi super terbuka dan ketum bisa dipilih langsung oleh kader jadi dasar bagi PSI melakukan kajian internal terhadap praktik serupa di negara lain. Ia lantas menyebut sejumlah negara seperti Spanyol, Italia, dan wilayah Skandinavia yang telah lebih dulu menerapkan sistem serupa. Sebagai informasi, istilah partai super terbuka sempat diungkapkan Jokowi tak lama setelah dipecat oleh PD Perjuangan. Kala itu, Jokowi ditanya soal rencana untuk membentuk partai politik seusai tak lagi jadi presiden dan kader partai. Apakah konsep ini idenya dari Pak Jokowi? Terus terang Pak Jokowi ini kan kami anggap sebagai mentor sejak lama ya. Jadi masukan dari Pak Jokowi ini juga kami anggap sesuatu yang out of the box. Jadi begitu Pak Jokowi bicara tentang partai super terbuka, kemudian dalam beberapa pertemuan juga menyebutkan bahwa memang sebaiknya ketua umum dipilih secara langsung dan lain sebagainya. Kami di internal itu mulai melihat-lihat di tempat lain gimana sih ini dipraktikkan, dan ternyata benar. Di banyak tempat di dunia ini, partai-partai anak muda itu sudah lebih dahulu melakukan ini. Saya tadi menyebutkan ada Podemos di Spanyol, ada Five Star Movement di Italia, ada Piraten Party di Jerman dan beberapa negara Skandinavia dan lain sebagainya. Mereka sudah melakukannya terlebih dahulu menggunakan e-vote juga. Jadi mereka buka pendaftaran calon ketua umum, mereka minta anggota untuk memilih, dan kemudian ketua umum terpilih disahkan melalui proses yang saya sebutkan tadi, e-vote. Jadi memang menjadi satu kecenderungan yang baru di dunia, terutama di antara partai yang diisi oleh anak-anak muda. Jadi kalau ditanya apakah ini terinspirasi, ya ini terinspirasi dari Pak Jokowi memang terus terang. Tapi dari kajian internal kami menganggap ini sesuatu yang baik dan bisa satu ide yang bisa dilaksanakan bagi PSI. Apakah Pak Jokowi akan menjadi calon? Kita doakan, Mas. Partai Solidaritas Indonesia, PSI, telah resmi membuka pendaftaran bakal calon ketua umum baru mulai Selasa, 13 Mei 2025. Adapun proses pendaftaran akan berlangsung hingga 18 Juni 2025 mendatang. Juru bicara DPP PSI Beni Papa mengungkapkan, seluruh proses pendaftaran dilaksanakan di kantor Dewan Pimpinan Pusat, DPP, PSI. Kemudian,
pendaftaran akan dibuka setiap hari pukul 9 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Menurut Beni, bakal calon ketua umum wajib memenuhi syarat khusus berupa dukungan dari pengurus daerah PSI, yakni 5 rekomendasi dari Dewan Pimpinan Wilayah, DPW, dan 20 rekomendasi dari Dewan Pimpinan Daerah, DPD. Pendaftaran akan ditutup pada 18 Juni 2025. Setelahnya, Komite Kongres PSI akan memverifikasi berkas persyaratan dan mengumumkan secara resmi calon ketua umum yang memenuhi syarat. Menurut Beni, para calon ketua umum akan diberikan waktu untuk melakukan kampanye dan menyampaikan visi misinya kepada anggota PSI di seluruh Indonesia. Masing-masing calon ketua umum diberikan keleluasaan untuk menentukan bentuk kampanye dan mencari dukungan suara dari kader PSI. Tak hanya itu, Beni juga mengungkapkan bahwa PSI juga akan menetapkan daftar pemilih tetap, DPT, untuk pemilu raya partai pada 10 Juli 2025. Para pemilih adalah kader yang memiliki kartu tanda anggota, KTA, yang telah diverifikasi status keanggotaannya oleh Komite Kongres PSI. Sedangkan, untuk masa pemungutan suara pemilihan ketua umum dijadwalkan berlangsung pada 12 hingga 19 Juli 2025. Proses pemilihan dilakukan dengan sistem e-voting, di mana setiap kader memiliki 1 suara. Beni juga menambahkan, hasil pemilu raya akan diumumkan bersamaan dengan pelaksanaan Kongres Partai PSI pada 19 Juli 2025 di Solo, Jawa Tengah. Di sisi lain, Wakil Ketua Umum PSI Andi Budiman menambahkan jika pemilu raya ini gebrakan baru bagi internal PSI. Ia pun mencontohkan partai politik di luar negeri yang sudah menjalankan pemilu raya tersebut. Andi berharap Presiden ke-7 RI Jokowi dan Ketua Umum PSI saat ini Kaesang Pangarep dapat mendaftarkan diri. Andi menjelaskan, pemilihan Ketua Umum PSI kali ini akan dilaksanakan melalui voting secara online, sehingga anggota yang tak hadir dalam Kongres dapat ikut. Partai Solidaritas Indonesia, PSI, mengakui bahwa sistem pemilihan ketua umum, ketum, baru partainya yang akan dilakukan melalui mekanisme pemilu raya terinspirasi dari gagasan Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum PSI, Andi Budiman, dalam konferensi pers pembukaan pendaftaran bakal calon ketum di kantor DPP PSI, Jakarta, Selasa, 13 Mei 2025. Apakah konsep ini idenya dari Pak Jokowi? Terus terang, Pak Jokowi ini kan kami anggap sebagai mentor sejak lama. Jadi, masukan dari Pak Jokowi ini juga kami anggap sesuatu yang out of the box, kata Andi. Jadi kalau ditanya apakah ini terinspirasi? Ya, ini terinspirasi dari Pak Jokowi memang. Tapi dari kajian internal kami menganggap ini sesuatu yang baik dan bisa menjadi satu ide yang bisa dilaksanakan bagi PSI, sambungnya. Menurut Andi, Jokowi dalam sejumlah pertemuan kerap menyinggung pentingnya membangun partai yang super terbuka, termasuk dalam mekanisme pemilihan ketua umumnya. PSI kemudian mulai mengkaji praktik serupa di berbagai negara dan menemukan bahwa partai-partai yang digerakkan oleh anak muda telah lebih dahulu menerapkan sistem tersebut. Andi mencontohkan Partai Podemos di Spanyol hingga Five Star Movement di Italia. Partai-partai tersebut bahkan telah menggunakan sistem e-voting dalam proses pemilihan ketua umum mereka. Begitu Pak Jokowi bilang bicara tentang partai super terbuka, kemudian dalam beberapa pertemuan juga menyebutkan bahwa memang sebaiknya ketum dipilih secara langsung, kami di internal mulai melihat-lihat. Di tempat lain gimana sih ini dipraktikkan, ungkap Andi. Andi pun menyatakan bahwa keputusan ini merupakan bagian dari transformasi PSI menjadi partai yang super terbuka, atau yang mereka sebut sebagai Partai TBK, yakni partai milik anggota, bukan milik elit. Diberitakan sebelumnya, istilah Super TBK pertama kali disebutkan Jokowi saat wawancara dengan Najwa Shihab pada 11 Februari 2025 lalu. Kala itu, Jokowi menekankan bahwa partai politik seharusnya bersifat terbuka dan dimiliki oleh semua anggotanya, bukan hanya oleh segelintir elit. Partai Solidaritas Indonesia, PSI,
resmi membuka pendaftaran bakal calon ketua umum baru, mulai Selasa, 13 Mei 2025. Pemilihan ketua umum ini akan dilakukan melalui mekanisme pemilu raya yang disebut-sebut terinspirasi dari ide Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi. Juru bicara DPP PSI Beni Papa mengatakan, proses pendaftaran akan berlangsung hingga 18 Juni 2025 dan seluruh prosesnya dilakukan di kantor DPP PSI, Jakarta. Beni mengatakan, syarat khusus yang dimaksud adalah surat dukungan resmi dari 5 Dewan Pimpinan Wilayah, DPW, dan 20 Dewan Pimpinan Daerah, DPD, PSI dari seluruh Indonesia. Terkait peluang Presiden Jokowi maju sebagai calon ketua umum PSI, dinyatakan bahwa pintu pendaftaran terbuka bagi siapapun selama memenuhi syarat termasuk bagi Jokowi. Partai Solidaritas Indonesia atau PSI akan menggelar pemilu raya 2025 untuk memilih ketua umum yang baru. Terkait ketua umum, PSI memastikan seluruh kader partai bisa maju asalkan memenuhi sejumlah persyaratan. Sejumlah syarat tersebut yakni dukungan minimal dari 5 Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW dan 20 Dewan Pimpinan Daerah atau DPD. Tiap DPW dan DPD hanya diperbolehkan untuk memberikan satu rekomendasi calon ketua umum baru. Selain kader, pendaftaran juga terbuka untuk individu yang memiliki visi dan misi sejalan dengan partai. Terkait hal tersebut, nama Presiden ke-7 RI, Joko Widodo pun mencuat. Menjawab peluang Jokowi maju sebagai Caketum PSI, Wakil Ketua Umum PSI, Andi Budiman, dalam keterangan pada Selasa 13 Mei menegaskan bahwa pendaftaran terbuka bagi siapapun. PSI juga membuka peluang bagi Kaisang Pangarep, yang saat ini masih menjabat sebagai ketua umum partai. Dikatakan olehnya, semakin banyak yang ikut maka kompetisi akan makin seru. Andi juga menyinggung sosok Jokowi terkait dengan pemilihan ketua umum baru ini. Adapun ini jadi kali pertama bagi PSI menggelar pemilu raya dengan sistem e-voting. Andi mengatakan hal tersebut terinspirasi dari gagasan Jokowi soal partai politik yang lebih terbuka dan demokratis. Menurut Andi, dorongan Jokowi agar partai jadi super terbuka dan ketum bisa dipilih langsung oleh kader jadi dasar bagi PSI melakukan kajian internal terhadap praktik serupa di negara lain. Ia lantas menyebut sejumlah negara seperti Spanyol, Italia, dan wilayah Skandinavia yang telah lebih dulu menerapkan sistem serupa. Sebagai informasi, istilah partai super terbuka sempat diungkapkan Jokowi tak lama setelah dipecat oleh PD Perjuangan. Kala itu, Jokowi ditanya soal rencana untuk membentuk partai politik seusai tak lagi jadi presiden dan kader partai. Apakah konsep ini idenya dari Pak Jokowi? Terus terang Pak Jokowi ini kan kami anggap sebagai mentor sejak lama ya. Jadi masukan dari Pak Jokowi ini juga kami anggap sesuatu yang out of the box. Jadi begitu Pak Jokowi bicara tentang partai super terbuka, kemudian dalam beberapa pertemuan juga menyebutkan bahwa memang sebaiknya ketua umum dipilih secara langsung dan lain sebagainya. Kami di internal itu mulai melihat-lihat di tempat lain gimana sih ini dipraktikkan, dan ternyata benar. Di banyak tempat di dunia ini partai-partai anak muda itu sudah lebih dahulu melakukan ini. Saya tadi menyebutkan ada Podemos di Spanyol, ada Five Star Movement di Italia, ada Piraten Party di Jerman dan beberapa negara Skandinavia dan lain sebagainya. Mereka sudah melakukannya terlebih dahulu menggunakan e-vote juga. Jadi mereka buka pendaftaran calon ketua umum, mereka minta anggota untuk memilih, dan kemudian ketua umum terpilih disahkan melalui proses yang saya sebutkan tadi, e-vote. Jadi ini memang menjadi satu kecenderungan yang baru di dunia, terutama di antara partai yang diisi oleh anak-anak muda. Jadi kalau ditanya apakah ini terinspirasi, ya ini terinspirasi dari Pak Jokowi memang terus terang. Tapi dari kajian internal kami menganggap ini sesuatu yang baik dan bisa satu ide yang bisa dilaksanakan bagi PSI. Apakah Pak Jokowi akan menjadi calon? Kita doakan, Mas. Partai Solidaritas Indonesia, PSI, telah resmi membuka pendaftaran bakal calon ketua umum baru mulai Selasa, 13 Mei 2025. Adapun proses pendaftaran akan berlangsung hingga 18 Juni 2025 mendatang. Juru bicara DPP PSI Beni Papa mengungkapkan, seluruh proses pendaftaran dilaksanakan di kantor Dewan Pimpinan Pusat, DPP, PSI. Kemudian,
pendaftaran akan dibuka setiap hari pukul 9 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Menurut Beni, bakal calon ketua umum wajib memenuhi syarat khusus berupa dukungan dari pengurus daerah PSI, yakni 5 rekomendasi dari Dewan Pimpinan Wilayah, DPW, dan 20 rekomendasi dari Dewan Pimpinan Daerah, DPD. Pendaftaran akan ditutup pada 18 Juni 2025. Setelahnya, Komite Kongres PSI akan memverifikasi berkas persyaratan dan mengumumkan secara resmi calon ketua umum yang memenuhi syarat. Menurut Beni, para calon ketua umum akan diberikan waktu untuk melakukan kampanye dan menyampaikan visi misinya kepada anggota PSI di seluruh Indonesia. Masing-masing calon ketua umum diberikan keleluasaan untuk menentukan bentuk kampanye dan mencari dukungan suara dari kader PSI. Tak hanya itu, Beni juga mengungkapkan bahwa PSI juga akan menetapkan daftar pemilih tetap, DPT, untuk pemilu raya partai pada 10 Juli 2025. Para pemilih adalah kader yang memiliki kartu tanda anggota, KTA, yang telah diverifikasi status keanggotaannya oleh Komite Kongres PSI. Sedangkan, untuk masa pemungutan suara pemilihan ketua umum dijadwalkan berlangsung pada 12 hingga 19 Juli 2025. Proses pemilihan dilakukan dengan sistem e-voting, di mana setiap kader memiliki satu suara. Beni juga menambahkan, hasil pemilu raya akan diumumkan bersamaan dengan pelaksanaan Kongres Partai PSI pada 19 Juli 2025 di Solo, Jawa Tengah. Di sisi lain, Wakil Ketua Umum PSI Andi Budiman menambahkan jika pemilu raya ini gebrakan baru bagi internal PSI. Ia pun mencontohkan partai politik di luar negeri yang sudah menjalankan pemilu raya tersebut. Andi berharap Presiden ke-7 RI Jokowi dan Ketua Umum PSI saat ini Kaesang Pangarep dapat mendaftarkan diri. Andi menjelaskan, pemilihan Ketua Umum PSI kali ini akan dilaksanakan melalui voting secara online, sehingga anggota yang tak hadir dalam Kongres dapat ikut. Partai Solidaritas Indonesia, PSI, mengakui bahwa sistem pemilihan Ketua Umum, Ketum, baru partainya yang akan dilakukan melalui mekanisme pemilu raya terinspirasi dari gagasan Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum PSI, Andi Budiman, dalam konferensi pers pembukaan pendaftaran bakal calon ketum di kantor DPP PSI, Jakarta, Selasa, 13 Mei 2025. Apakah konsep ini idenya dari Pak Jokowi? Terus terang, Pak Jokowi ini kan kami anggap sebagai mentor sejak lama. Jadi, masukan dari Pak Jokowi ini juga kami anggap sesuatu yang out of the box, kata Andi. Jadi kalau ditanya apakah ini terinspirasi? Ya, ini terinspirasi dari Pak Jokowi memang. Tapi dari kajian internal kami menganggap ini sesuatu yang baik dan bisa menjadi satu ide yang bisa dilaksanakan bagi PSI, sambungnya. Menurut Andi, Jokowi dalam sejumlah pertemuan kerap menyinggung pentingnya membangun partai yang super terbuka, termasuk dalam mekanisme pemilihan ketua umumnya. PSI kemudian mulai mengkaji praktik serupa di berbagai negara dan menemukan bahwa partai-partai yang digerakkan oleh anak muda telah lebih dahulu menerapkan sistem tersebut. Andi mencontohkan Partai Podemos di Spanyol hingga Five Star Movement di Italia. Partai-partai tersebut bahkan telah menggunakan sistem e-voting dalam proses pemilihan ketua umum mereka. Begitu Pak Jokowi bilang bicara tentang partai super terbuka, kemudian dalam beberapa pertemuan juga menyebutkan bahwa memang sebaiknya ketum dipilih secara langsung, kami di internal mulai melihat-lihat. Di tempat lain gimana sih ini dipraktikkan, ungkap Andi. Andi pun menyatakan bahwa keputusan ini merupakan bagian dari transformasi PSI menjadi partai yang super terbuka, atau yang mereka sebut sebagai Partai TBK, yakni partai milik anggota, bukan milik elit. Diberitakan sebelumnya, istilah Super TBK pertama kali disebutkan Jokowi saat wawancara dengan Najwa Shihab pada 11 Februari 2025 lalu. Kala itu, Jokowi menekankan bahwa partai politik seharusnya bersifat terbuka dan dimiliki oleh semua anggotanya, bukan hanya oleh segelintir elit. Partai Solidaritas Indonesia, PSI, resmi membuka pendaftaran bakal calon ketua umum baru,
mulai Selasa, 13 Mei 2025. Pemilihan ketua umum ini akan dilakukan melalui mekanisme pemilu raya yang disebut-sebut terinspirasi dari ide Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi. Juru bicara DPP PSI Beni Papa mengatakan, proses pendaftaran akan berlangsung hingga 18 Juni 2025 dan seluruh prosesnya dilakukan di kantor DPP PSI, Jakarta. Beni mengatakan, syarat khusus yang dimaksud adalah surat dukungan resmi dari 5 Dewan Pimpinan Wilayah, DPW, dan 20 Dewan Pimpinan Daerah, DPD, PSI dari seluruh Indonesia. Terkait peluang Presiden Jokowi maju sebagai calon ketua umum PSI, dinyatakan bahwa pintu pendaftaran terbuka bagi siapapun selama memenuhi syarat termasuk bagi Jokowi. Partai Solidaritas Indonesia atau PSI akan menggelar pemilu raya 2025 untuk memilih ketua umum yang baru. Terkait ketua umum, PSI memastikan seluruh kader partai bisa maju asalkan memenuhi sejumlah persyaratan. Sejumlah syarat tersebut yakni dukungan minimal dari 5 Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW dan 20 Dewan Pimpinan Daerah atau DPD. Tiap DPW dan DPD hanya diperbolehkan untuk memberikan satu rekomendasi calon ketua umum baru. Selain kader, pendaftaran juga terbuka untuk individu yang memiliki visi dan misi sejalan dengan partai. Terkait hal tersebut, nama Presiden ke-7 RI, Joko Widodo pun mencuat. Menjawab peluang Jokowi maju sebagai Caketum PSI, Wakil Ketua Umum PSI, Andi Budiman, dalam keterangan pada Selasa 13 Mei menegaskan bahwa pendaftaran terbuka bagi siapapun. PSI juga membuka peluang bagi Kaisang Pangarep, yang saat ini masih menjabat sebagai Ketua Umum Partai. Dikatakan olehnya, semakin banyak yang ikut maka kompetisi akan makin seru. Andi juga menyinggung sosok Jokowi terkait dengan pemilihan ketua umum baru ini. Adapun ini jadi kali pertama bagi PSI menggelar pemilu raya dengan sistem e-voting. Andi mengatakan hal tersebut terinspirasi dari gagasan Jokowi soal partai politik yang lebih terbuka dan demokratis. Menurut Andi, dorongan Jokowi agar partai jadi super terbuka dan ketum bisa dipilih langsung oleh kader jadi dasar bagi PSI melakukan kajian internal terhadap praktik serupa di negara lain. Ia lantas menyebut sejumlah negara seperti Spanyol, Italia, dan wilayah Skandinavia yang telah lebih dulu menerapkan sistem serupa. Sebagai informasi, istilah partai super terbuka sempat diungkapkan Jokowi tak lama setelah dipecat oleh PD Perjuangan. Kala itu, Jokowi ditanya soal rencana untuk membentuk partai politik seusai tak lagi jadi presiden dan kader partai. Apakah konsep ini idenya dari Pak Jokowi? Terus terang Pak Jokowi ini kan kami anggap sebagai mentor sejak lama ya. Jadi masukan dari Pak Jokowi ini juga kami anggap sesuatu yang out of the box. Jadi begitu Pak Jokowi bicara tentang partai super terbuka, kemudian dalam beberapa pertemuan juga menyebutkan bahwa memang sebaiknya ketua umum dipilih secara langsung dan lain sebagainya. Kami di internal itu mulai melihat-lihat di tempat lain gimana sih ini dipraktikkan, dan ternyata benar. Di banyak tempat di dunia ini partai-partai anak muda itu sudah lebih dahulu melakukan ini. Saya tadi menyebutkan ada Podemos di Spanyol, ada Five Star Movement di Italia, ada Piraten Party di Jerman dan beberapa negara Skandinavia dan lain sebagainya. Mereka sudah melakukannya terlebih dahulu menggunakan e-vote juga. Jadi mereka buka pendaftaran calon ketua umum, mereka minta anggota untuk memilih, dan kemudian ketua umum terpilih disahkan melalui proses yang saya sebutkan tadi, e-vote. Jadi ini memang menjadi satu kecenderungan yang baru di dunia, terutama di antara partai yang diisi oleh anak-anak muda. Jadi kalau ditanya apakah ini terinspirasi, ya ini terinspirasi dari Pak Jokowi memang terus terang. Tapi dari kajian internal kami menganggap ini sesuatu yang baik dan bisa satu ide yang bisa dilaksanakan bagi PSI. Apakah Pak Jokowi akan menjadi calon? Kita doakan, Mas. Partai Solidaritas Indonesia, PSI, telah resmi membuka pendaftaran bakal calon ketua umum baru mulai Selasa, 13 Mei 2025. Adapun proses pendaftaran akan berlangsung hingga 18 Juni 2025 mendatang. Juru bicara DPP PSI Beni Papa mengungkapkan, seluruh proses pendaftaran dilaksanakan di kantor Dewan Pimpinan Pusat, DPP, PSI. Kemudian, pendaftaran akan dibuka setiap hari pukul 9 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.
Menurut Beni, bakal calon ketua umum wajib memenuhi syarat khusus berupa dukungan dari pengurus daerah PSI, yakni 5 rekomendasi dari Dewan Pimpinan Wilayah, DPW, dan 20 rekomendasi dari Dewan Pimpinan Daerah, DPD. Pendaftaran akan ditutup pada 18 Juni 2025. Setelahnya, Komite Kongres PSI akan memverifikasi berkas persyaratan dan mengumumkan secara resmi calon ketua umum yang memenuhi syarat. Menurut Beni, para calon ketua umum akan diberikan waktu untuk melakukan kampanye dan menyampaikan visi misinya kepada anggota PSI di seluruh Indonesia. Masing-masing calon ketua umum diberikan keleluasaan untuk menentukan bentuk kampanye dan mencari dukungan suara dari kader PSI. Tak hanya itu, Beni juga mengungkapkan bahwa PSI juga akan menetapkan daftar pemilih tetap, DPT, untuk pemilu raya partai pada 10 Juli 2025. Para pemilih adalah kader yang memiliki kartu tanda anggota, KTA, yang telah diverifikasi status keanggotaannya oleh Komite Kongres PSI. Sedangkan, untuk masa pemungutan suara pemilihan ketua umum dijadwalkan berlangsung pada 12 hingga 19 Juli 2025. Proses pemilihan dilakukan dengan sistem e-voting, di mana setiap kader memiliki 1 suara. Beni juga menambahkan, hasil pemilu raya akan diumumkan bersamaan dengan pelaksanaan Kongres Partai PSI pada 19 Juli 2025 di Solo, Jawa Tengah. Di sisi lain, Wakil Ketua Umum PSI Andi Budiman menambahkan jika pemilu raya ini gebrakan baru bagi internal PSI. Ia pun mencontohkan partai politik di luar negeri yang sudah menjalankan pemilu raya tersebut. Andi berharap Presiden ke-7 RI Jokowi dan Ketua Umum PSI saat ini Kaesang Pangarep dapat mendaftarkan diri. Andi menjelaskan, pemilihan Ketua Umum PSI kali ini akan dilaksanakan melalui voting secara online, sehingga anggota yang tak hadir dalam Kongres dapat ikut. Partai Solidaritas Indonesia, PSI, mengakui bahwa sistem pemilihan Ketua Umum, Ketum, baru partainya yang akan dilakukan melalui mekanisme pemilu raya terinspirasi dari gagasan Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum PSI, Andi Budiman, dalam konferensi pers pembukaan pendaftaran bakal calon ketum di kantor DPP PSI, Jakarta, Selasa, 13 Mei 2025. Apakah konsep ini idenya dari Pak Jokowi? Terus terang, Pak Jokowi ini kan kami anggap sebagai mentor sejak lama. Jadi, masukan dari Pak Jokowi ini juga kami anggap sesuatu yang out of the box, kata Andi. Jadi kalau ditanya apakah ini terinspirasi? Ya, ini terinspirasi dari Pak Jokowi memang. Tapi dari kajian internal kami menganggap ini sesuatu yang baik dan bisa menjadi satu ide yang bisa dilaksanakan bagi PSI, sambungnya. Menurut Andi, Jokowi dalam sejumlah pertemuan kerap menyinggung pentingnya membangun partai yang super terbuka, termasuk dalam mekanisme pemilihan ketua umumnya. PSI kemudian mulai mengkaji praktik serupa di berbagai negara dan menemukan bahwa partai-partai yang digerakkan oleh anak muda telah lebih dahulu menerapkan sistem tersebut. Andi mencontohkan Partai Podemos di Spanyol hingga Five Star Movement di Italia. Partai-partai tersebut bahkan telah menggunakan sistem e-voting dalam proses pemilihan ketua umum mereka. Begitu Pak Jokowi bilang bicara tentang partai super terbuka, kemudian dalam beberapa pertemuan juga menyebutkan bahwa memang sebaiknya ketum dipilih secara langsung, kami di internal mulai melihat-lihat. Di tempat lain gimana sih ini dipraktikkan, ungkap Andi. Andi pun menyatakan bahwa keputusan ini merupakan bagian dari transformasi PSI menjadi partai yang super terbuka, atau yang mereka sebut sebagai Partai TBK, yakni partai milik anggota, bukan milik elit. Diberitakan sebelumnya, istilah Super TBK pertama kali disebutkan Jokowi saat wawancara dengan Najwa Shihab pada 11 Februari 2025 lalu. Kala itu, Jokowi menekankan bahwa partai politik seharusnya bersifat terbuka dan dimiliki oleh semua anggotanya, bukan hanya oleh segelintir elit. Partai Solidaritas Indonesia, PSI, resmi membuka pendaftaran bakal calon ketua umum baru, mulai Selasa, 13 Mei 2025.
Pemilihan ketua umum ini akan dilakukan melalui mekanisme pemilu raya yang disebut-sebut terinspirasi dari ide Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi. Juru bicara DPP PSI Beni Papa mengatakan, proses pendaftaran akan berlangsung hingga 18 Juni 2025 dan seluruh prosesnya dilakukan di kantor DPP PSI, Jakarta. Beni mengatakan, syarat khusus yang dimaksud adalah surat dukungan resmi dari 5 Dewan Pimpinan Wilayah, DPW, dan 20 Dewan Pimpinan Daerah, DPD, PSI dari seluruh Indonesia. Terkait peluang Presiden Jokowi maju sebagai calon ketua umum PSI, dinyatakan bahwa pintu pendaftaran terbuka bagi siapapun selama memenuhi syarat termasuk bagi Jokowi. Partai Solidaritas Indonesia atau PSI akan menggelar pemilu raya 2025 untuk memilih ketua umum yang baru. Terkait ketua umum, PSI memastikan seluruh kader partai bisa maju asalkan memenuhi sejumlah persyaratan. Sejumlah syarat tersebut yakni dukungan minimal dari 5 Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW dan 20 Dewan Pimpinan Daerah atau DPD. Tiap DPW dan DPD hanya diperbolehkan untuk memberikan satu rekomendasi calon ketua umum baru. Selain kader, pendaftaran juga terbuka untuk individu yang memiliki visi dan misi sejalan dengan partai. Terkait hal tersebut, nama Presiden ke-7 RI, Joko Widodo pun mencuat. Menjawab peluang Jokowi maju sebagai Caketum PSI, Wakil Ketua Umum PSI, Andi Budiman, dalam keterangan pada Selasa 13 Mei menegaskan bahwa pendaftaran terbuka bagi siapapun. PSI juga membuka peluang bagi Kaisang Pangarep yang saat ini masih menjabat sebagai Ketua Umum Partai. Dikatakan olehnya, semakin banyak yang ikut maka kompetisi akan makin seru. Andi juga menyinggung sosok Jokowi terkait dengan pemilihan ketua umum baru ini. Adapun ini jadi kali pertama bagi PSI menggelar pemilu raya dengan sistem e-voting. Andi mengatakan hal tersebut terinspirasi dari gagasan Jokowi soal partai politik yang lebih terbuka dan demokratis. Menurut Andi, dorongan Jokowi agar partai jadi super terbuka dan ketum bisa dipilih langsung oleh kader jadi dasar bagi PSI melakukan kajian internal terhadap praktik serupa di negara lain. Ia lantas menyebut sejumlah negara seperti Spanyol, Italia, dan wilayah Skandinavia yang telah lebih dulu menerapkan sistem serupa. Sebagai informasi, istilah partai super terbuka sempat diungkapkan Jokowi tak lama setelah dipecat oleh PD Perjuangan. Kala itu, Jokowi ditanya soal rencana untuk membentuk partai politik seusai tak lagi jadi presiden dan kader partai. Apakah konsep ini idenya dari Pak Jokowi? Terus terang Pak Jokowi ini kan kami anggap sebagai mentor sejak lama ya. Jadi masukan dari Pak Jokowi ini juga kami anggap sesuatu yang out of the box. Jadi begitu Pak Jokowi bicara tentang partai super terbuka, kemudian dalam beberapa pertemuan juga menyebutkan bahwa memang sebaiknya ketua umum dipilih secara langsung dan lain sebagainya. Kami di internal itu mulai melihat-lihat di tempat lain gimana sih ini dipraktikkan, dan ternyata benar. Di banyak tempat di dunia ini partai-partai anak muda itu sudah lebih dahulu melakukan ini. Saya tadi menyebutkan ada Podemos di Spanyol, ada Five Star Movement di Italia, ada Piraten Party di Jerman dan beberapa negara Skandinavia dan lain sebagainya. Mereka sudah melakukannya terlebih dahulu menggunakan e-vote juga. Jadi mereka buka pendaftaran calon ketua umum, mereka minta anggota untuk memilih dan kemudian ketua umum terpilih disahkan melalui proses yang saya sebutkan tadi, e-vote. Jadi memang menjadi satu kecenderungan yang baru di dunia, terutama di antara partai yang diisi oleh anak-anak muda. Jadi kalau ditanya apakah ini terinspirasi, ya ini terinspirasi dari Pak Jokowi memang terus terang. Tapi dari kajian internal kami menganggap ini sesuatu yang baik dan bisa satu ide yang bisa dilaksanakan bagi PSI. Apakah Pak Jokowi akan menjadi calon? Kita doakan, Mas. Jadi, ya. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) telah resmi membuka pendaftaran bakal calon ketua umum baru mulai Selasa, 13 Mei 2025. Adapun proses pendaftaran akan berlangsung hingga 18 Juni 2025 mendatang. Juru bicara DPP PSI Beni Papa mengungkapkan, seluruh proses pendaftaran dilaksanakan di kantor Dewan Pimpinan Pusat, DPP, PSI. Kemudian, pendaftaran akan dibuka setiap hari pukul 9 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Menurut Beni,
bakal calon ketua umum wajib memenuhi syarat khusus berupa dukungan dari pengurus daerah PSI, yakni 5 rekomendasi dari Dewan Pimpinan Wilayah, DPW, dan 20 rekomendasi dari Dewan Pimpinan Daerah, DPD. Pendaftaran akan ditutup pada 18 Juni 2025. Setelahnya, Komite Kongres PSI akan memverifikasi berkas persyaratan dan mengumumkan secara resmi calon ketua umum yang memenuhi syarat. Menurut Beni, para calon ketua umum akan diberikan waktu untuk melakukan kampanye dan menyampaikan visi misinya kepada anggota PSI di seluruh Indonesia. Masing-masing calon ketua umum diberikan keleluasaan untuk menentukan bentuk kampanye dan mencari dukungan suara dari kader PSI. Tak hanya itu, Beni juga mengungkapkan bahwa PSI juga akan menetapkan daftar pemilih tetap, DPT, untuk pemilu raya partai pada 10 Juli 2025. Para pemilih adalah kader yang memiliki kartu tanda anggota, KTA, yang telah diverifikasi status keanggotaannya oleh Komite Kongres PSI. Sedangkan, untuk masa pemungutan suara pemilihan ketua umum dijadwalkan berlangsung pada 12 hingga 19 Juli 2025. Proses pemilihan dilakukan dengan sistem e-voting, di mana setiap kader memiliki 1 suara. Beni juga menambahkan, hasil pemilu raya akan diumumkan bersamaan dengan pelaksanaan Kongres Partai PSI pada 19 Juli 2025 di Solo, Jawa Tengah. Di sisi lain, Wakil Ketua Umum PSI Andi Budiman menambahkan jika pemilu raya ini gebrakan baru bagi internal PSI. Ia pun mencontohkan partai politik di luar negeri yang sudah menjalankan pemilu raya tersebut. Andi berharap Presiden ke-7 RI Jokowi dan Ketua Umum PSI saat ini Kaesang Pangarep dapat mendaftarkan diri. Andi menjelaskan, pemilihan Ketua Umum PSI kali ini akan dilaksanakan melalui voting secara online, sehingga anggota yang tak hadir dalam Kongres dapat ikut. Partai Solidaritas Indonesia, PSI, mengakui bahwa sistem pemilihan ketua umum, ketum, baru partainya yang akan dilakukan melalui mekanisme pemilu raya terinspirasi dari gagasan Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum PSI, Andi Budiman, dalam konferensi pers pembukaan pendaftaran bakal calon ketum di kantor DPP PSI, Jakarta, Selasa, 13 Mei 2025. Apakah konsep ini idenya dari Pak Jokowi? Terus terang, Pak Jokowi ini kan kami anggap sebagai mentor sejak lama. Jadi, masukan dari Pak Jokowi ini juga kami anggap sesuatu yang out of the box, kata Andi. Jadi kalau ditanya apakah ini terinspirasi? Ya, ini terinspirasi dari Pak Jokowi memang. Tapi dari kajian internal kami menganggap ini sesuatu yang baik dan bisa menjadi satu ide yang bisa dilaksanakan bagi PSI, sambungnya. Menurut Andi, Jokowi dalam sejumlah pertemuan kerap menyinggung pentingnya membangun partai yang super terbuka, termasuk dalam mekanisme pemilihan ketua umumnya. PSI kemudian mulai mengkaji praktik serupa di berbagai negara dan menemukan bahwa partai-partai yang digerakkan oleh anak muda telah lebih dahulu menerapkan sistem tersebut. Andi mencontohkan Partai Podemos di Spanyol hingga Five Star Movement di Italia. Partai-partai tersebut bahkan telah menggunakan sistem e-voting dalam proses pemilihan ketua umum mereka. Begitu Pak Jokowi bilang bicara tentang partai super terbuka, kemudian dalam beberapa pertemuan juga menyebutkan bahwa memang sebaiknya ketum dipilih secara langsung, kami di internal mulai melihat-lihat. Di tempat lain gimana sih ini dipraktikkan, ungkap Andi. Andi pun menyatakan bahwa keputusan ini merupakan bagian dari transformasi PSI menjadi partai yang super terbuka, atau yang mereka sebut sebagai Partai TBK, yakni partai milik anggota, bukan milik elit. Diberitakan sebelumnya, istilah Super TBK pertama kali disebutkan Jokowi saat wawancara dengan Najwa Shihab pada 11 Februari 2025 lalu. Kala itu, Jokowi menekankan bahwa partai politik seharusnya bersifat terbuka dan dimiliki oleh semua anggotanya, bukan hanya oleh segelintir elit. Partai Solidaritas Indonesia, PSI, resmi membuka pendaftaran bakal calon ketua umum baru, mulai Selasa, 13 Mei 2025.
Pemilihan ketua umum ini akan dilakukan melalui mekanisme pemilu raya yang disebut-sebut terinspirasi dari ide Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi. Juru bicara DPP PSI Beni Papa mengatakan, proses pendaftaran akan berlangsung hingga 18 Juni 2025 dan seluruh prosesnya dilakukan di kantor DPP PSI, Jakarta. Beni mengatakan, syarat khusus yang dimaksud adalah surat dukungan resmi dari 5 Dewan Pimpinan Wilayah, DPW, dan 20 Dewan Pimpinan Daerah, DPD, PSI dari seluruh Indonesia. Terkait peluang Presiden Jokowi maju sebagai calon ketua umum PSI, dinyatakan bahwa pintu pendaftaran terbuka bagi siapapun selama memenuhi syarat termasuk bagi Jokowi. Partai Solidaritas Indonesia atau PSI akan menggelar pemilu raya 2025 untuk memilih ketua umum yang baru. Terkait ketua umum, PSI memastikan seluruh kader partai bisa maju asalkan memenuhi sejumlah persyaratan. Sejumlah syarat tersebut yakni dukungan minimal dari 5 Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW dan 20 Dewan Pimpinan Daerah atau DPD. Tiap DPW dan DPD hanya diperbolehkan untuk memberikan satu rekomendasi calon ketua umum baru. Selain kader, pendaftaran juga terbuka untuk individu yang memiliki visi dan misi sejalan dengan partai. Terkait hal tersebut, nama Presiden ke-7 RI, Joko Widodo pun mencuat. Menjawab peluang Jokowi maju sebagai Caketum PSI, Wakil Ketua Umum PSI, Andi Budiman, dalam keterangan pada Selasa 13 Mei menegaskan bahwa pendaftaran terbuka bagi siapapun. PSI juga membuka peluang bagi Kaisang Pangarep yang saat ini masih menjabat sebagai Ketua Umum Partai. Dikatakan olehnya,